Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara kedalaman tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kita akan berbicara tentang peliknya membahas, menuntaskan, bahkan mengklarifikasi semua data yang ada dalam tesis Kiai Haji Imaduddin. Karena ini persoalan pelik, persoalan rumit, harus dibuktikan dengan berpuluh-puluh kitab, harus dibuktikan dengan manuskrip-manuskrip, harus didatangkan, harus dicek, harus diklarifikasi dan seterusnya. Maka tidak salah beliau menyatakan 3 hari 3 malam untuk membahasnya. Misalnya tidak langsung kesimpulan, kalau dengan Rabi Talawiyah dengan santai, ini manuskrip saya pakai PowerPoint, kemudian coba diteliti bareng-bareng kan enak. Maka saya pernah ngomong 3 hari 3 malam. Kenapa 3 hari 3 malam? Karena kitabnya banyak dan setiap klaim dari saya harus diperiksa dan diverifikasi sumbernya oleh mereka. Ternyata setelah diuji kesana kemari dan dibuat previewnya atau dibuat dalam tanda kutip gladi resiknya di pertemuan Banten, ternyata betul. Tidak bakal kelar sehari 2 hari. Karena apa? Karena ini bukan perkara ecek-ecek, bukan perkara mudah, bukan perkara gampang berdiskusi. Perkara ini menentukan nasib ratusan ribu habaib di Indonesia yang terancam menjadi mantan cucu Nabi. Perkara ini mengancam eksistensi para mereka yang mengaku zuriyah Nabi di seluruh Indonesia, bahkan dunia. Jadi tidak bisa hanya sekedar TikTok, debat kusir, dan tidak resmi. Maka di pertemuan Banten kemarin itu hanya preview saja, atau pratinjau atau gladi resik untuk melihat bagaimana sulitnya pertama menemukan jawaban atau menjawab, kedua mengklarifikasi, ketiga mencari titik temu. Level tesis ini di mata hukum adalah mirip seperti sengketa tanah lah begitu, atau sengketa rumah. Maka tidak cukup hanya diskusi personal di suatu tempat antara kubu tuan rumah yang menempati rumah, yang mengklaim rumah itu, dengan yang menuntut pembuktian rumah itu. Kira-kira menurut Anda kelar enggak di kafe? Diskusi di kafe atau diskusi di sebuah rumah? Enggak bakal kelar, saudara. Yang ada malah jotos-jotosan nanti. Maka dengan adanya preview tadi, dengan adanya gladi resik di Banten itu, saya pesimis, bahkan tidak menyarankan diadakan lagi. Mau apapun bentuknya, diskusi itu hanya akan menjadi debat kusir, adu mulut, adu emosi, menang-menangan. Tidak ada yang mau kalah, tidak ada yang menang. Karena masing-masing punya misi menghilangkan satu dengan yang lainnya. Saya didatangi oleh Pak Panitia, Kiai mohon sebagai pengantin harus datang. Insya Allah saya datang. Tetapi kemudian saya mendapatkan surat dari para kesepuhan yang mendukung tesis saya, baik dari Banten, dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian hasil istikharah beberapa kiai yang mendukung tesis saya dengan sembunyi-sembunyi, kiai khas, dikirimkan oleh saudara saya Said Zulfikar. Kiai, ini hasil istikharah dari para kiai sepuh. Kiai tidak boleh datang ke Banten. Jadi bagaimana ini seharusnya ketika kita perhatikan peristiwa-peristiwa diskusi yang ada,
maka sudah seharusnya masalah ini dibawa ke jalur yang lebih resmi. Sudah dibahas di video sebelumnya bahwa salah satu jalan pertama yang harus dilalui adalah Bahsul Masail, Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama NU. Silakan di situ hadir secara resmi pakar-pakar, kiai-kiai, ustadz-ustadz dari pendukung Ba'alawi dan anti Ba'alawi, yang mengingkari nasab dan yang mengisbat nasab. Silahkan di situ berdebat, bawa kitabnya, bawa bukunya, bawa manuskripnya, keluarkan hujah-hujahnya, dan itu ditengahi secara adil oleh PBNU. Diteliti apakah manuskrip itu betul, cetakan betul, tidak ada rekayasa, tidak ada cetak ulang, tidak ada manipulasi. Manuskrip palsu itu bisa dibikin zaman sekarang itu. Kertasnya kertas tua misalnya, kita butuh kertas 100 tahun yang lalu, itu masih ada di toko-toko loa. Kertas 100 tahun lalu kita bisa ada di toko loa. Kemudian kita tulis dengan gaya-gaya tahun tua dan lain sebagainya. Dan ini pernah terjadi. Saya telusuri algoritma dari beberapa kitab yang ditahqiq oleh kalangan mereka, terjadi interpolasi, penyisipan kalimat yang tidak ada dalam manuskrip, kemudian dalam versi cetak kalimat itu ada, dan kalimat itu berhubungan dengan sejarah mereka. Maka itu memang memakan waktu yang cukup lama, 3 hari 3 malam ideal. Karena masing-masing kitab harus diteliti bersama dan jumlahnya puluhan, bukan hanya 1 kitab. Maka Habib Rizik dalam hal ini kelihatan tidak tahunya tentang tesis Kiai Imaduddin. Saudari, jadi yang disebut tesis itu, penelitian itu, kitab disusun, dijejer-jejer, baru ditelaah, baru menimbulkan keputusan. Ini kitab cuma 1. Penelitian dari mana? Penelitian dari kandang kebo. Habib, tapi ini penelitian ilmiah. Iya. Ilmiah dari mana? Lu belajar di kandang kebo. Kalau penelitian ilmiah itu, saudara, kitab dijajarin banyak. Kitab-kitab itu diteliti, jamul maklumat. Setelah itu dianalisa, itu kitab yang banyak tadi, saudara. Baru untuk mengambil kesimpulan. Itu penelitian ilmiah. Ini kitabnya cuma 1. Udah gitu diragukan lagi keasliannya. Iya. Udah gitu ngakunya ilmiah, jidat lo ilmiah. Ternyata kitabnya banyak sekali sebenarnya. Kitab abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 itu semua dikumpulkan, diteliti, ditelaah. Belum kitab-kitab manuskrip. Jadi itu ya, maksud 3 hari 3 malam itu sangat logis untuk membedah, merampungkan sebuah kajian. Dan di PBNU ini, di Lembaga Bahsul Masail ini akan dibuat fatwanya atau kesimpulannya bersama, bahwa misalnya nasab Ba'alawi ini diputuskan munqati, terputus bulat misalnya, karena sesuai data-data ini. Dan pihak Ba'alawi atau Rabithah Alawiyah pun harus menerima ini. Artinya nanti di ujungnya dibuat kesepakatan poin-poin bahwa Ba'alawi tidak boleh lagi mengumumkan, mengklaim sebagai dzurriyyah Nabi untuk keluar, untuk umum. Adapun kekeh dengan keyakinan sendiri bahwa saya cucu Nabi, silakan, dalam hati saja. Tetapi masyarakat dihimbau untuk mematuhi fatwa yang ada, kesimpulan yang ada, bahwa Ba'alawi bukan dzurriyyah Nabi. Misalnya begitu dari fatwa Nahdlatul Ulama. Atau yang kedua yang lebih resmi lagi adalah pengadilan. Jadi judulnya menuntut Rabithah Alawiyah untuk tidak lagi mengklaim sebagai dzurriyyah Nabi. Maka sesuai dengan tradisi pengadilan, maka akan dihadirkan
bukti-bukti dari kitab-kitab, dibedah kitab itu. Saling ada argumentasi di sana antara pihak yang mengklaim sebagai dzurriyyah Nabi dan pihak yang melarang klaim itu, atau pihak yang membatalkan dzurriyyah Nabi. Maka di pengadilan itu akan terbukti sejelas-jelasnya bagaimana kuatnya argumen masing-masing pihak, dan ada hakim yang menentukan atau memutuskan. Kemudian dengan tes DNA juga dimasukkan dalam tuntutan itu. Jadi hanya dua cara inilah yang sebenarnya bisa menyelesaikan. Adapun diskusi-diskusi, pertemuan-pertemuan lagi dimanapun di luar dua lembaga itu hanyalah akan menjadi debat kusir, omong-omongan tak berujung, saling mengklaim dan ujung-ujungnya kisruh lagi. Demikian, mudah-mudahan suatu saat kita bisa merealisasikan baik itu di PBNU maupun di pengadilan. Demi ketentraman, demi kepastian, demi menjaga warga masyarakat ini agar tidak terombang-ambing, tidak terkena doktrin yang mematikan. Kenapa saya bilang mematikan? Karena sudah membawa-bawa Nabi. Jadi orang tidak berkutik lagi kalau sudah diancam oleh saya cucu Nabi. Udah melehoi semua karena takut. Itulah dahsyatnya klaim cucu Nabi. Kalau klaim cucu Ki Joko Bodo misalnya, klaim cucu Mbah Surip misalnya, ya tidak terlalu masalah, silakan saja. Mau mengumumkan pun orang tidak akan dirugikan. Karena bagi dia Ki Joko Bodo atau Mbah Surip itu tidak masuk dalam kehidupan dia, tidak masuk dalam agama dia. Tetapi Kangjeng Nabi itu jangan macam-macam. Nabinya seluruh umat Islam Indonesia dan dunia masuk dalam ritual ibadah, masuk dalam keyakinan. Sehingga kalau diklaim orang tertentu maka harus bangkit mempertanyakan. Karena bukan milik sepihak saja. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.